teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Milani Sinaga, saya dari kelas Vincensius 9. Kali ini saya akan membahas materi momen gaya dan keseimbangan benda tegak. Pada tiap materi saya akan membahas satu soal. Pertama, saya akan membahas materi momen gaya. Momen gaya adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak, melingkar, atau berputar. Rumus dari momen gaya adalah torsi sama dengan jarak atau R kali gaya atau F kali sin peta. Yang pertama pada materi momen gaya adalah pada batang ABCD yang masanya diabaikan bekerja 3 gaya momen gaya sistem dengan poros titik D adalah pertama diketahui F1-nya adalah 6N, 6 Newton, dan F2-nya adalah 10 Newton, F3-nya adalah 4 Newton, dan jarak A ke B itu 1 meter, B ke C 1 meter, dan C ke D 1 meter. Jadi, jarak A ke D yaitu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 meter, dan jarak B ke D yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2 meter, jarak C ke D yaitu 1 meter. Pertama ditanya yaitu torsi D, torsi B ke D, dan torsi C ke D. Jadi torsi A ke D yaitu rumusnya gaya 1 kali sin 30 derajat. Sin 30 derajatnya itu dari sini. Jadi gaya 1 F1 kali sin 30 derajat kita ubah dari yang diketahuinya ini. Jadi S1-nya itu 6 Newton, 6 kali sin 30 derajat yaitu 0,5 kali jarak A ke D yaitu 3 meter, 3 sama dengan 6 kali 0,5 kali 3 yaitu 9 Newton. Kemudian jarak torsi B ke D F2 kali jarak B ke D. Mengapa tidak ada sinnya? Karena di sini tidak ada yang dihapus. Jadi F2-nya itu 10 kali 2 meter jarak B ke D yaitu 20 Newton meter. Kemudian torsi C ke D sama dengan gaya F3 atau F3 kali jarak C ke D yaitu F3-nya adalah 4 Newton kali R jarak C ke D yaitu 1 meter yaitu hasilnya 4 Newton meter. Kemudian torsi D yaitu torsi A ke D kurang. Mengapa kurang? Karena berlawanan arah jarum jam. Jadi ini menggunakan tanda min. Jadi torsi B ke D tambah torsi C ke D. Kita masukkan hasil dari masing tiap torsi. Torsi A ke D yaitu 9 kurang torsi B ke D yaitu 20 meter dan dijumlahkan dengan jarak torsi C ke D yaitu 4 Newton meter. Hasilnya adalah min 7 Newton meter. Min ini tidak perlu dibuat, digantikan menjadi arah berlawanan jarum jam. Jadi jawabannya di sini adalah B yaitu 7 Newton meter berlawanan arah jarum jam. Kedua yaitu keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar adalah suatu benda yang dengan keadaan seimbang atau seimbang. Rumus dari keseimbangan benda tegar adalah sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Tentang keseimbangan benda tegar yaitu perhatikan gambar di atas. Nah, gambarnya ini ada T1 dan T2. T1-nya ini dibagi menjadi 2, yaitu yang sebelah sini dibagi menjadi sin 60 derajat karena ini menjadi T1 cos 60 derajat. Mengapa? Karena sudut yang dihapit adalah sudut ini. Kemudian ini menjadi sin cos 30 derajat. Kenapa cos 30 derajat? Karena dia menghapit sumbu X. Ini menjadi sin 30 derajat karena dia tidak menghapit sumbu Y. Kemudian masanya adalah 20 kg, cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3 dan sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kemudian cos 60 derajat sama dengan 1/2. Tidak perlu lagi kita cari tahu sin 30 derajat karena di sini sudah diberitahukan. Kemudian yang ditanya adalah T1 dan T2-nya. Kemudian kita masukkan rumusnya sigma Fx sama dengan 0. Kita masukkan dari yang sebelah kanan yang positif, yaitu dari sumbu X yang cos 30 derajat. Jadi T2 cos 30 derajat dikurang T1 sin 60 derajat sama dengan 0 karena keseimbangan ini adalah rata. Kita pindahkan jadi
T2 cos 30 derajat sama dengan T1 sin 60 derajat. T2 cos 30 derajat itu 1 per 2 akar 3 sama dengan T1-nya itu sin 60 derajat 1 per 2 akar 3. Nah, ini 1 per 2 akar 3 sama dengan 1 per 2 akar 3, jadi bisa mati. Jadi, T2 sama dengan T1. Hasil T1 sama dengan hasil T2, hasil T2 sama dengan hasil T1. Kemudian kita masuk ke rumus sigma Fy sama dengan 0. Mengapa 0? Karena kita ulangi sekali lagi, kesetimbangan ini itu sama. Jadi, kita akan mengambil dari sumbu Y. Nah, sumbu Y yaitu T1 cos 60 derajat tambah, mengapa tambah? Karena dia positif. T2 sin 30 derajat kurang W. W-nya itu ini, yang belum diketahui. W-nya ini, rumus W adalah massa kali gravitasi. Nah, masanya tadi sudah diketahui, yaitu 20 kg. Kemudian setiap gravitasi itu adalah 10. Jadi W-nya itu 200. Kemudian kita masukkan T1 cos 60 derajat, yaitu 1 per 2. T1 sama dengan 1 per 2 tambah T2 sin 30 derajat, yaitu T2 sama dengan 1 per 2 kurang 200. Jadi T1 1 per 2 tambah T2 1 per 2 sama dengan 200. T1 dan T2-nya ini sama-sama mempunyai 1 per 2, jadi coret-coret. T1-nya ini sama dengan 200. Dan karena tadi T2 sama dengan T1, jadi T2-nya ini sama dengan 200. Kemudian jadi hasil dari T1 dan T2 adalah 200, jawabannya adalah D.